Welcome to Mosley Old Hall. There you go, kita parkir di sini. Selamat datang hari ini di channel saya. Keriting Asli Alami lagi berkunjungan summer day out. Ini belum summer ya, ini masih bulan Mei. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 27 or something. Pokoknya yang terakhir di bulan Mei. Kita lagi berkunjung ke National Trust Property untuk lihat tempat ini. Oke teman-teman, jadi ikut kami jalan-jalan ke tempat ini. Ini namanya Mosley Old Hall di daerah Wolverhampton, yaitu di sedikit di luar Birmingham, kota Birmingham. Ini milik National Trust Organization. Jadi organisasi ini yang merawat dan mengolah tempat-tempat rumah-rumah bangsawan dari abad-abad lalu untuk jadi seperti museum, seperti untuk lihat sejarah sebelumnya. Dan tempat ini memiliki sejarah yang sangat penting buat Inggris. Jadi mari kita lihat sama-sama. Let's go. I'm gonna get my card because kita harus kasih tunjuk kita punya membership card supaya kita tidak perlu bayar. Oke, jadi kalau tidak masuk membership, kalau tidak bayar subscription tiap bulan, biasanya ke tempat-tempat National Trust itu selalu bayar. Yang ini bayarnya 10 pound. Tempat-tempat lain agak sedikit mahal. Oke, itu toko souvenirnya dan toko buku. Dan tempat yang sebelah sini itu off public. Jadi kita akan ke sebelah yang kita bisa lihat ya. Mari saya kasih tunjuk. Look at the peacock. Wow, itu ada burung-burung merak tuh, lihat. I'd like to see the garden. Yeah, well, we can see everything, can't we? Because it's not too big. That's the peacock. Wow, you are fantastically gorgeous and everything. Look at your tail. Show us your tail. Cantik sekali. Handsome. Nah, ini salah satu kitchen gardennya. Jadi rumah-rumah seperti begini selalu punya kitchen garden begini. Tanaman-tanaman yang untuk dimakan. Rhubarb plant. Look, ini dia punya tangkai yang warna merah nih. Dimakan. Asam-asam. Bisa bikin puding. Rhubarb. The what garden? The not garden. Oh, As in KNOT. yeah, I know. And what is this? Corn No, flower. it's not. It's not cornflower. This was the one that we saw in the church. You did it last week. Yes, but it's not that. Cornflower. Mountain blue. Yang ini namanya Dame Violet. This is green alkanet and Dame Violet. Ini tanaman, kalau tidak salah ini tembakau ini. Kalau tidak salah, I forgot. Yang ini foxgloves baru mau keluar. Oh, I see. Yellow poppies. Look. I don't know, that one is so pretty. Yellow. Oke, jadi yang ini saya kasih tunjuk, ini ada kerajinan tangan bentuk hati, shape heart, love, yang warna hijau, karena ini dikatanya nih dibuat oleh local WI daerah ini. WI itu Women Institute, jadi seperti persekutuan wanita. Di seluruh Inggris tuh ada tempat-tempat punya persekutuan wanita. Mereka buat ini nih, lihat nih, heart shape, jadi gantungan cantik begitu untuk merayakan hari planet bumi, Earth Day.
Jadi sebagai hiasan dan juga sekaligus membangun kesadaran tentang menjaga lingkungan dan mencintai planet bumi. Seperti itu. Jadi ditaruh di sini di tunnel ini yang cantik. Oke, dan kita lanjut. Lihat ini bunga-bunga tanaman-tanaman liar yang bertumbuh dengan semangat karena cuaca sudah bagus. Lihat nih bunga-bunga liar. Banyak sekali yang tumbuh sendiri begini setiap tahun. Ada poppies, ada buttercups. Yang ini sejenis parsley or hawkweed, don't know. Lihatlah pohon ini yang dia sudah mati sih. Pohonnya, pohon chestnut itu sudah 300 ini, lihat. 300 ke 500 tahun umur ini pohon ini. Besar saja, ya ampun. Besar sekali. Sweet chestnut. Okay, so oh, look at this. This is the cranberry thing. There's some fruit down here that is going to be. I just saw some fruit. This is raspberries. Raspberries. Yes. Where are we going? Here. Oh, okay. Stable crop meadow. Oh, okay. Like a flower meadow. This is green alkanet plant. Oke, mari kita masuk ke dalam rumahnya. Jadi kita mulai dari dapur ya di sini. Nah, rumah ini dibangun di tahun 1600, jadi abad 17. Jadi sudah tua sekali nih rumah ini. Ini waktu itu dibangun itu dengan gaya seperti itu. Jadi ini arsitekturnya zaman Tudor. Tudor itu zaman sebelum Ratu Elizabeth pertama punya masa bertahta. Jadi dia punya arsitektur rumah-rumah tuh biasanya seperti begitu. Kemudian di bagian luarnya rumah ini diganti dengan gaya Elizabethan. Makanya yang tadi saya kasih tunjuk di bagian depan tadi di catatan sedikit itu gaya rumah di luarnya itu Elizabethan, tapi sebenarnya ini bangunan ini dari zaman Tudor. Oke, so yang saya kasih tunjuk ini adalah dapurnya dan juga ini ruangannya. Lihat lantainya nih miring-miring sekali. Karena sudah tua sekali ya. Tua sekali jadi miring-miring sekali lantainya di dalamnya. Nah ini adalah tempat persembunyian karena rumah ini sebenarnya adalah milik seorang pastor. Nah waktu itu agama Katolik itu dilarang. Menjalankan agama Katolik itu dilarang. Jadi tempat tidur sini, kamar tidur ini yang dimana Raja Charles II dia disembunyikan di sini waktu ada perang, karena waktu itu zaman itu ada perang untuk menghilangkan monarki. Mereka tidak mau ada monarki, mereka mau republik, makanya perang dengan Raja Charles II. Dia melarikan diri dan dia disembunyikan di sini di tempat tidur itu, dan karena di sebelah tempat tidur itu ada lubang yang dimana mereka bisa sembunyikan raja di situ. Jadi waktu orang datang cari dia, dia sembunyi di situ, makanya dia selamat. Jadi rumah ini makanya sejarahnya seperti begitu, karena tempat di mana Raja Charles II disembunyikan di sini waktu dia melarikan diri waktu ada perang itu. Oke, seperti itu sejarahnya rumah ini. Jadi inilah dia model rumahnya waktu dibangun. Jadi seperti inilah gaya Tudor house. Kalau di bagian luar sekarang kalian lihat tadi itu fotonya, itu dia di gaya Elizabethan. Like right in the attic. But I do feel dizzy because look, the floor all in this house is all like miring semua. Look. Why are we going up? Gosh, watch out your head. Oh, this is the chapel. Oh my goodness, look over here. Here's the chapel. Right up top here. For Catholic. Of course. You can't be a Catholic You can't be a Catholic in those days. Tidak bisa karena orang-orang beragama Katolik dipersecuted.
Jadi dia harus disembunyikan di atas seperti begini. Ada lagi ruangan kecil di situ, tapi kita tidak boleh masuk karena ada kursi di situ. Ya. Wah, ini dia modelnya rumahnya. That's how it looks. Oke, jadi ya tempat ini, rumah ini kan sangat tua sekali. Jadi ini furniture ini juga sangat tua sekali, termasuk meja yang ini adalah yang original yang punya di tempat ini. Jadi itu salah satu furniture yang masih dipertahankan, masih diawetkan dan masih dilestarikan untuk menjadi feature bahwa ini asli dari tempat ini. Jadi sudah tua sekali. Nah, ruangan ini yang disimpan surat dari Raja Charles kedua waktu dia sudah selamat dan dia kirim surat kembali ke pemilik rumah ini untuk berterima kasih waktu dia melarikan diri, sudah jaga dia baik-baik seperti gitu. Jadi itu suratnya disimpan di sini. Ya, jadi suratnya Raja bilang sangat berterima kasih sedalam-dalamnya karena ini tuan rumah ini sudah menjaga dia waktu dia melarikan diri. Jadi dia tidak bisa membalas kebaikan itu, biar nanti dibalas begitu kebaikannya begitu. Jadi ya agak sulit untuk dibaca di situ, padahal ada yang sudah diterjemahkan, bukan diterjemahkannya, diketik begitu supaya kita bisa baca dengan jelas begitu. Tapi yang dasarnya itu berterima kasih karena dia sudah dirawat dan dijaga, diselamatkan waktu ini dia tuh. Yang itu suratnya itu udah diketik begitu supaya kita bisa baca dengan jelas. Karena mau baca tulis yang ditulis dengan tangan itu kan agak sedikit susah. Dan ini guide-nya menjelaskan bahwa dibilang tidak asli, tapi sudah dites bahwa itu asli tulisan dari Raja Charles kedua gitu. Ya, ini suratnya itu mau dibawa ke parlemen, ke London, mau simpan di sana, tetapi masih dipertahankan di sini. Jadi baguslah, jadi kita bisa lihat begitu. Kalau tidak harus ke London untuk bisa lihat ini. Jadi ya, ini bagus sejarah yang masih disimpan di sini. Oke, jadi yang selanjutnya ini saya kasih tunjuk ini permainan pada zaman itu. Ini di meja ini dikasih tunjuk ini jenis-jenis mainan yang dulunya mereka bermain di zaman ini tuh, permainannya seperti gini. Yang saya punya suami lagi main ini dengan penjaga ini adalah dengan 12 biji conkers. Idenya itu harus ambil atau kasih kembali 1 atau 2 biji conkers dan harus kasih tinggal 1 biji conkers di atas. Jadi macam berkulawan begitu dengan hitung langkah begitu. Dan suami saya ini dia tuh matematika dengan angka, nomor dan hitung itu dia punya mau seperti begitu. Dia punya sarjana matematika dan statistik. Jadi dia punya otak itu dengan angka-angka dan nomor-nomor dan hitung-hitung itu dia punya mau tuh di situ sudah seperti itu. Jadi itu dia ada bermain di situ, tapi dia kalah. Jadi karena dia belum tahu aturannya yang bagaimana betul-betul, jadi dia tidak menang, dia kalah di situ. Saya coba juga dengan permainan yang lainnya. Jadi yang bola dengan cup itu, idenya itu untuk ayunkan bola itu untuk masuk di dalam cup itu. Ya, itu yang saya coba, tapi saya juga tidak bisa. Jadi ya menarik juga ini lihat dengan permainan-permainan yang di display di sini dengan untuk ada maksudnya begitu. Yang ini untuk melatih otak untuk hitung matematika, yang lainnya ini kebanyakan itu seperti taktik untuk latihan untuk menguatkan koordinasi begitu. Seperti yang bola dengan cup ini untuk koordinasi mata dengan tangan dan gitu untuk
bagus untuk sebagai seperti pasukan yang pakai anak panah, itu mereka punya latihan untuk koordinasi seperti itu dengan bola dengan cup ini yang saya tidak bisa buat juga, saya kalah di situ. Silakan lihat. Just swing the ball. That's it. And catch it. Wow. Nearly. Do you know what it was originally? I mean, it's a cup and ball game. Yes, cup You've and ball seen game. this many times. Well, I've seen it before, cup and ball game. They're usually like that. Yes, yes, yeah. But these are ancient. These are ancient, yeah, yeah. Oh, kita baru selesai kunjungi mostly hall, old hall di Wolverhampton, di daerah sekitar Wolverhampton. Sekarang kita mau pergi ke tempat yang satu lagi. Jadi silakan ikut di adventure yang berikutnya. Terima kasih. Dah.